Kadang, orang yang paling kita cintai justru menjadi alasan kita paling hancur. Ia datang membawa janji seolah akan tinggal selamanya, tapi pergi tanpa pamit ketika hatinya mulai bosan. Ia bukan hanya meninggalkan, tapi juga menyia-nyiakan rasa tulus yang pernah kita perjuangkan dengan sepenuh hati. Lalu kita bertanya, kenapa aku masih susah move on dari seseorang yang tega menyakiti aku? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Karena kita masih berharap pada sesuatu yang sudah mati, cinta yang hanya kita rawat sendiri. Move on bukan tentang melupakan, tapi tentang berdamai dengan kenyataan. Tentang menyadari bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan membalas dengan ketulusan yang sama. Kadang, kehilangan adalah cara semesta menyingkirkan orang yang tidak lagi pantas berada di hidupmu. Maka jangan terus menoleh ke masa lalu. Kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian jika terus menatap pintu yang sudah tertutup. Belajarlah untuk melepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri. Terimalah bahwa ia memang tidak lagi untukmu. Langkah pertama untuk benar-benar move on adalah menerima kenyataan. Kedengarannya sederhana, tapi inilah fase paling sulit. Karena hati manusia tidak diciptakan untuk langsung ikhlas. Ia perlu waktu untuk memahami bahwa sesuatu yang kita cintai bisa pergi tanpa alasan yang adil. Namun sekeras apapun kamu berusaha mempertahankan seseorang yang sudah memilih pergi, hasilnya akan tetap sama, kamu hanya akan semakin terluka. Penerimaan bukan berarti kamu setuju dengan apa yang terjadi, tapi kamu memilih untuk tidak terus berperang dengan kenyataan. Saat kamu menerima, kamu berhenti bertanya, kenapa dia tega? Kenapa bukan aku yang dia pilih? Kurang apa aku? Karena pada akhirnya, cinta bukan soal seberapa layak kamu diperjuangkan, tapi seberapa tulus dia mau bertahan. Dan ketika seseorang memilih meninggalkanmu, itu bukan bukti kamu kurang berharga, tapi bukti dia tidak mampu menghargai ketulusanmu. Jangan biarkan pikiranmu terus berputar dalam lingkaran kenangan. Semua andai dan seandainya hanya akan membuatmu semakin terjebak dalam masa lalu. Yang sudah terjadi tidak bisa diulang, tapi bisa dijadikan pelajaran. Jadikan luka itu sebagai pengingat bahwa kamu pernah memberi segalanya dengan hati bersih, dan itu bukan kelemahan. Itu bentuk keberanian, karena tidak semua orang mampu mencintai sejujur itu. Belajarlah untuk berhenti mencari pembenaran dari seseorang yang sudah tidak peduli. Kamu tidak butuh penyesalan darinya untuk memulai kembali hidupmu. Cukup sadari bahwa kamu pantas mendapatkan kedamaian yang lebih besar daripada rasa sakit yang kamu pertahankan. Dan kedamaian itu hanya datang ketika kamu berhenti menggenggam sesuatu yang memang sudah harus dilepaskan. Menerima bukan berarti melupakan, tapi menyadari bahwa ada masa yang harus kamu tutup agar bab baru bisa dimulai. Kadang kehilangan seseorang bukan akhir dari segalanya, justru awal dari pertemuanmu dengan dirimu sendiri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berharga dari sebelumnya. Bangun kembali harga dirimu, karena cinta tidak seharusnya membuatmu hancur. Setelah menerima kenyataan bahwa dia memang bukan untukmu, langkah berikutnya adalah membangun kembali harga dirimu. Sebab kehilangan orang yang kita cintai seringkali membuat kita merasa tidak cukup, tidak layak, bahkan kehilangan arah. Padahal yang sebenarnya hancur bukan dirimu, tapi kepercayaanmu terhadap cinta dan dirimu sendiri. Ketika seseorang menyia-nyiakanmu, ia tidak sedang menilai-nilaimu. Ia hanya menunjukkan betapa dangkalnya cara dia mencintai. Jangan biarkan sikap buruk orang lain membuatmu lupa seberapa berharganya dirimu. Kamu bukan sekadar seseorang yang bisa digantikan dengan mudah. Kamu adalah jiwa yang pernah memberi ketulusan, kesabaran, dan perhatian yang tidak semua orang mampu berikan. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Bangkitlah dengan cara sederhana. Rawat dirimu seperti kamu dulu merawat hubungan itu. Fokuskan energi yang dulu kamu habiskan untuk dia, kini untuk memperbaiki luka batinmu sendiri. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa hidup kembali. Belajar, beribadah, menulis, berolahraga, memperbaiki relasi dengan keluarga, atau sekadar beristirahat tanpa rasa bersalah. Berhentilah menyalahkan dirimu. Kamu bukan penyebab kepergiannya. Orang yang benar-benar mencintai tidak akan meninggalkan hanya karena situasi sulit.
Jangan biarkan bayangan dia yang pergi membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan korban, kamu penyintas. Kamu tidak hancur, kamu sedang ditempa. Luka ini tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentuk versi dirimu yang lebih bijaksana. Ingat, harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang memilihmu, tapi oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri setelah ditinggalkan. Saat kamu belajar menghormati luka dan tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain, disitulah kepercayaan dirimu lahir kembali. Dan kelak, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu sudah lupa, tapi karena kamu akhirnya memahami, cinta yang tulus tidak seharusnya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ia seharusnya tumbuh bersama, bukan menghancurkan salah satu. Maka cintailah dirimu sebagaimana dulu kamu mencintainya, hanya saja kali ini dengan arah yang benar. Bukan untuk bertahan pada yang salah, tapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Berdamailah dengan kenangan, dan belajarlah membuka hati untuk masa depan. Kenangan adalah bagian tersulit dari proses move on. Ia datang tanpa diundang, di tengah malam yang sepi, di lagu yang tiba-tiba mengingatkan, atau di tempat yang dulu pernah kalian kunjungi bersama. Namun yang perlu kamu pahami, kenangan tidak bisa dihapus, tapi bisa dijinakkan. Kamu tidak harus membencinya, kamu hanya perlu berdamai dengannya. Setiap kali kenangan itu muncul, jangan melawan dengan amarah, karena semakin kamu menolak, semakin kuat ia menuntut perhatian. Hadapi dengan tenang. Katakan dalam hati, ya, aku pernah bahagia di masa itu, tapi masa itu sudah selesai. Dengan begitu, kamu tidak sedang menghapus masa lalu, kamu sedang mengembalikannya ke tempat yang seharusnya, di belakang, bukan di depan langkahmu. Jangan takut untuk merindukan seseorang yang pernah kamu cintai. Rasa rindu bukan dosa, yang salah adalah jika kamu terus membiarkan rindu itu membuatmu terjebak. Ingat, orang yang kamu rindukan sudah memilih jalan lain. Jadi jangan biarkan bayangan dia mengikatmu di masa lalu yang tidak lagi ingin memperjuangkanmu. Berdamai dengan kenangan berarti belajar menatap masa lalu tanpa ingin kembali ke sana. Kamu bisa mengingatnya tanpa sakit, mengenangnya tanpa ingin mengulang. Itu adalah tanda bahwa luka hatimu mulai sembuh. Dan ketika luka mulai sembuh, jangan menutup hatimu selamanya. Tidak semua cinta akan berakhir dengan luka yang sama. Dunia ini masih menyimpan banyak kebaikan yang menunggu kamu buka kembali hatimu. Namun kali ini, bukalah dengan kebijaksanaan. Jangan lagi mencintai sampai lupa mencintai diri sendiri. Jangan lagi memberi segalanya kepada orang yang hanya datang untuk sementara. Cinta yang benar tidak menuntutmu berubah menjadi seseorang yang bukan dirimu. Ia hadir untuk membuatmu berkembang, bukan tenggelam. Jadi jika kelak kamu bertemu seseorang baru, sambutlah tanpa beban masa lalu, tanpa luka yang belum sembuh, dan tanpa dendam kepada siapapun. Karena hati yang tenang hanya bisa mencintai dengan benar. Ingat, berdamai bukan berarti kamu melupakan cerita yang sudah lewat, tapi kamu memilih untuk tidak lagi menjadikannya pusat hidupmu. Masa lalu hanyalah guru, bukan rumah untuk kembali. Kini saatnya kamu berjalan ke depan, membawa pelajaran, bukan beban. Karena yang pergi bukan akhir dari kisahmu. Itu hanyalah cara semesta membuka bab baru yang lebih indah, bersama versi dirimu yang sudah jauh lebih kuat. Temukan makna di balik luka. Saatnya menjadi versi terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, luka karena ditinggalkan bukan sekadar tentang kehilangan seseorang, tapi tentang bagaimana kamu menemukan dirimu kembali. Inilah inti dari perjalanan move on yang sejati. Bukan hanya melepaskan, tapi memahami makna di balik semua yang terjadi. Luka tidak datang untuk menghancurkanmu, ia datang untuk membangunkanmu. Agar kamu belajar bahwa cinta tanpa kebijaksanaan bisa membutakan, dan kasih tanpa batas bisa melukai. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Orang yang menyakitimu mungkin tidak akan pernah menyesal, tapi kamu punya pilihan. Apakah kamu ingin terus menjadi tawanan luka atau menjadi seseorang yang tumbuh karena luka itu? Mulailah melihat penderitaanmu bukan sebagai kutukan,
tapi sebagai latihan jiwa. Kamu belajar sabar ketika kamu ditinggalkan. Kamu belajar ikhlas ketika kamu tidak bisa memiliki. Kamu belajar kuat ketika kamu tidak punya pilihan selain bertahan. Semua itu adalah proses pembentukan karakter. Dari rasa sakit, lahirlah keteguhan. Dari kehilangan, lahirlah kebijaksanaan. Berhentilah menunggu karma atau penyesalan dari dia yang menyakiti. Itu hanya akan membuat hatimu terus bergantung pada balas dendam. Biarkan semesta yang menyeimbangkan segalanya. Fokuslah pada dirimu, pada versi terbaik yang sedang kamu bangun dari reruntuhan rasa kecewa. Cobalah setiap pagi berkata pada diri sendiri, "Aku tidak akan membiarkan luka hari kemarin mengendalikan kebahagiaanku hari ini." Karena kamu berhak untuk damai, kamu berhak untuk bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan yang terpenting, kamu berhak untuk mencintai lagi, dengan hati yang lebih sadar. Bukan lagi yang mudah ditipu oleh rasa. Kamu bukan lagi korban dari kisah lama. Kamu adalah tokoh utama dari bab baru hidupmu. Dan setiap luka yang kamu bawa kini bukan lagi tanda penderitaan, tapi bukti bahwa kamu pernah berani mencintai dengan tulus. Tidak ada yang lebih indah dari jiwa yang tetap lembut meski pernah disakiti. Jadi, jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Lepaskan, maafkan, dan lanjutkan. Karena kebahagiaan sejati bukan ditemukan di pelukan orang lain, tapi di kedamaian hati yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Melepaskan dengan bermartabat. Pada akhirnya melepaskan bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Bukan pula tentang siapa yang pergi lebih dulu atau siapa yang paling banyak berkorban. Melepaskan adalah tentang keberanian untuk memilih kedamaian meski hati pernah hancur berkeping-keping. Tentang menerima bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki, dan tidak semua yang kamu perjuangkan akan berujung bahagia. Dalam keheningan setelah kehilangan, di sanalah kamu menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Kamu belajar bahwa bahagia bukan berarti selalu memiliki, tapi mampu tenang meski kehilangan. Kamu menyadari bahwa cinta sejati tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menumbuhkan. Dan bila seseorang memilih pergi, berarti perannya dalam kisah hidupmu memang sudah selesai. Tidak ada yang perlu disesali, karena setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap perpisahan menumbuhkan kebijaksanaan. Apapun yang terjadi padamu telah ditakdirkan untuk kebaikanmu. Maka percayalah, luka yang kamu tanggung hari ini sedang memahat jiwamu menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijak. Semesta tidak pernah salah menyingkirkan orang yang salah, hanya agar kamu akhirnya bertemu dengan ketenangan yang benar. Kini, tugasmu bukan lagi menunggu seseorang kembali, tapi menata kembali hidupmu dengan penuh kesadaran. Hentikan kebiasaan mencari kebahagiaan di luar dirimu, karena sumber kebahagiaan sejati selalu ada di dalam, di hati yang ikhlas, di pikiran yang damai, dan di jiwa yang sudah berdamai dengan masa lalu. Berterima kasihlah pada orang yang pernah menyakitimu. Tanpa mereka, kamu tidak akan tahu seberapa kuat dirimu bertahan. Tanpa mereka, kamu tidak akan belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang bagaimana kamu tetap bisa mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan saat nanti kamu menatap ke belakang, kamu tidak lagi melihat luka, tapi perjalanan. Kamu tidak lagi merasa kehilangan, tapi bersyukur pernah memiliki. Karena dari semua yang hilang, kamu mendapatkan satu hal yang paling berharga, dirimu sendiri. Maka berjalanlah lagi dengan hati yang tenang dan langkah yang mantap. Bukan untuk mencari pengganti, tapi untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Karena pada akhirnya, yang terkuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh cinta, melainkan mereka yang mampu mencintai, terluka, lalu bangkit, tanpa kehilangan arah dan martabatnya.